Sama dibulinya dulu ketika Puan Maharani memasang muka cemberut di hadapan masyarakat. Kan sama, kita bully, saya kritik pula kan. Tetapi wanita itu punya alasan, bisa beralibi, berargumentasi lah. Lagi PMS dan kemudian bisa dimengerti oleh semua orang. Lagi PMS perempuan seperti apa. Nah kalau Anies memasang muka seperti itu, sulit kita kemudian membenarkannya. Apa alasan Anies memasang muka seperti itu di depan masyarakat. Susah kita, lagi PMS, masa iya Anies PMS? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Tahu nggak, sekarang ada yang lagi rame, ada yang lagi viral. Video Anies Rashid Baswedan tertangkap kamera sedang mengacuhkan orang yang mau salaman. Ini sih salah timnya menurut saya. Mestinya itu semua dikondisikan. Ya, nggak boleh ada kamera kalau Anies lagi jalan. Apalagi sampai pertimbangan raut mukanya yang seperti itu. Bahkan ada yang komentar sangat tajam sekali. Ya, jiwa merakyat itu emang tidak bisa pura-pura katanya. Tapi ada juga kelompok Anies itu yang membela. Itu beliau itu saking rendah, saking merasa bahwa tidak harus dihormati. Makanya dan para kiai juga banyak yang ketika salaman itu langsung menghempaskan tangannya, nggak mau dicium. Bukan masalah tangannya yang dihempaskan nggak mau dicium. Itu lihat raut mukanya. Lihat raut mukanya. Ingat kan dulu ketika siapa ketua DPRD itu dari PD itu Puan Maharani yang memasang muka kecut di hadapan masyarakat. Kan dibully habis-habisan. Saya juga ngeritik karena wakil rakyat. Tuh ini mau jadi calon presiden. Iya benar mau jadi calon presiden. Seperti ini bos. Kalau tertangkap kamera ternyata seperti ini. Kita lihat nih videonya. Oke, sebelum saya baca satu persatu, bukan satu persatu, sebagian komentar netizen. Ini ada orang yang ngomong ngeri-ngeri sedap nih. Dari berita dari Metro ya. Viral Anies tak niat salaman dengan warga. John Sitorus. Jiwa merakyat emang tak bisa pura-pura. Kita baca. Baru-baru ini muncul video bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan yang terlihat cemberut dan tampak ogah-ogahan bersalaman dengan warga. Video itu viral dan tersebar di jagat media sosial. Dalam video tersebut Anies tampak berjalan di antara orang-orang di sebuah rumah makan. Tampak cukup banyak orang yang mengerumuni Anies dan ingin bersalaman dengannya. Salah satunya seorang pria berpeci putih yang mencoba menjabat dan mencium tangan Anies kala itu. Sayangnya jabatan tangan itu seperti tak diterima oleh Anies. Meski pria itu sudah membungkukkan badan di depannya. Mengetahui hal tersebut, si pria langsung mundur dan tak mengejar-ngejar Anies. Video itu viral seketika menjadi sorotan publik. Pengamat politik John Sitorus pun turut menyoroti dan menanggapi sikap Anies dalam video tersebut. Hal itu disampaikan melalui akun jejaring media sosial Twitter pada hari Kamis. Ia menilai bahwa sebuah jiwa merakyat emang tidak bisa pura-pura. John menyebut Anies apabila tak ada kamera akan memasang wajah aslinya, yakni cemberut. Jiwa merakyat itu emang tidak bisa pura-pura. Begitu ada di belakang kamera dan luar skenario, maka wajah asli auto keluar, cemberut. Sejatinya yang demikian tak suka tangannya bersentuhan dengan rakyat karena dia bukan lahir di kalangan rakyat, dia lahir di kalangan elit, tandasnya. Lebih lanjut, John menyebut bahwa sikap Anies tak hanya 1-2 kali saja. Secara belak-belakan, John bahkan menyampaikan bahwa tindak tanduk asli Anies memang begitu adanya. Bukan sekali 2 kali, saya lihat dia begini, dulu sering perhatiin dari dekat saat ada pertemuan. Aslinya ya emang begitu. Kemudian selain itu, politikus PDIP Ruhut Sitompul juga ikut menanggapi perihal video Anies tersebut. Ia menyebut bahwa selama ini Anies hanya berpura-pura dan kini kepalsuan tersebut akhirnya terlihat.
Kepalsuan itu akhirnya tidak bisa ditutup-tutupi. Begitulah gak benar. Kadrun sih merdeka. Aduh, bawa-bawa kadrun sih. Kemudian kita cek beberapa komentar netizen ya. Dari sini kita bisa melihat kepribadiannya parah. Kemudian manis kalau ada perlu aja. Gini mau jadi presiden, bubar negara. Lanjut, namanya Anda tolol karena dia merasa nggak pantas dan menjadikan dirinya lebih rendah hati. Ulama-ulama aja malah cium balik ke tangan ke anak kecil karena dia tahu dosanya mereka sedikit, nggak seperti ente. Nah, kan ini yang membela Anies. Sekali lagi, karena dia merasa nggak pantas dan menjadikan dirinya lebih rendah hati. Bukan masalah kemudian menghempaskan tangannya. Sekali lagi, itu raut mukanya, itu mimik muka yang dia pasang di hadapan masyarakat. Raut mukanya, mimiknya. Kan mestinya kemudian menebarkan ceria senyum. Kalau Puan Maharani dia mengatakan nih saya lagi PMS, adalah alasan kalau wanita meskipun nggak tahu kemudian PMS atau tidak, ya. Dan kita tahu sama-sama kalau wanita lagi PMS seperti apa, ya. Moodnya itu kan kita tahu. Atau yang belum menikah, perhatikanlah kawan Anda, teman Anda yang lagi PMS, pasti ada perbedaan. Mudah cemberut, mudah jengkel, mudah marah, segala macem. Nah kalau laki-laki, masa laki-laki PMS? Waduh. Tapi yang lebih nampar itu tadi, jiwa merakyat itu nggak bisa pura-pura, itu yang lebih par. Kemudian aslinya memang angkuh terlihat dari raut wajahnya, kan masyarakat menilai raut mukanya, bukan masalah hempasan tangan yang merendahkan dirinya, bukan. Lanjut, cium tangan orang tua gak pernah, terutama ibu atau umi, padahal Nabi Muhammad SAW bersabda umi baru kemudian abi. Berambisi banget nyium tangan pengangguran. Aduh, mau ketawa tapi mereka kadrun. Aduh, jangan kayak gitulah. Wahai para pribumi, sadarlah kalau kita hanya dijadikan alas kaki oleh orang ini. Mereka selalu merasa berada di atas pribumi. Mau contoh? Bisa pribumi menikahi anak-anak perempuan mereka. Perlu dipikirkan sih, benar apa tidak nih? Emang mesti dari hati sih kalau nyapa rakyat kecil. Dikira mudah apa yang dilakukan sama Jokowi kalau bukan dari hati. Tuh kelihatan sikap doi, hatinya nggak sejalan dengan omongannya. Kelakuan menunjukkan kepribadian yang sesungguhnya, tidak salah. Majas ironi disematkan. Apa yang tersembunyi di dalam gelap suatu saat kelak akan dibukakan di dalam terang. Dan lilin tidak diletakkan di bawah gantang, tapi di atas meja untuk menerangi seluruh ruangan. Apa sih? Ini menarik tangan agar jangan dicium. Mengartikannya beliau belum pantas untuk dicium tangannya dan masih setara dengan kita semua. Oke lah. Itulah beberapa komentar netizen pro kontra sih sama. Karena banyak juga kan buzzer-buzzer Anies yang dikomandoi oleh Musni Umar. Dia kemudian menyoroti pembenarannya menghempaskan tangan. Padahal bukan masalah itu. Kita lihatlah ketika Anies salaman itu menoleh enggak kepada orang yang salaman? Enggak. Lihat kemudian raut mukanya, cemberut. Satu kali lagi, sama dibulinya dulu ketika Puan Maharani memasang muka cemberut di hadapan masyarakat. Kan sama, kita bully, saya kritik pula kan. Tetapi wanita itu punya alasan, bisa beralibi, berargumentasi lah. Lagi PMS dan kemudian bisa dimengerti oleh semua orang. Lagi PMS perempuan seperti apa. Nah kalau Anies memasang muka seperti itu, sulit kita kemudian membenarkannya. Apa alasan Anies memasang muka seperti itu di depan masyarakat. Susah kita, lagi PMS, masa iya Anies PMS? Itu aja sebetulnya. Dan wajar Anies menjadi sorotan sekarang. Karena mau jadi pemimpin
mau jadi presiden Republik Indonesia. Maka semua apa yang dilakukan dikerjakan oleh Anies itu kemudian menjadi sorotan, termasuk sikapnya, termasuk kemudian raut muka, mimiknya di depan publik. Karena jelas pemimpin kita, pemimpin Indonesia ke depan setelah Jokowi ya, dan sekarang sudah dicontohkan oleh Presiden Jokowi bagaimana di hadapan masyarakat, itu pun masyarakat menginginkan hal yang sama. Ketika ada pejabat pemerintah presiden datang berhadapan langsung dengan masyarakat, coba dong pasang muka yang enak gitu loh dilihat, bukan pikas sebelen, apalagi memasang muka cemberut. Itu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.